Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime One Piece terbaru semakin menggila bosku. Luffy akhirnya membangkitkan kekuatan baru. Tanpa sadar, dia sudah menguasai ketiga jenis hakinya, hampir rata kanan. Penasaran kan? Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Lalu tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. One Piece terbaru melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Luffy sadar, dia baru saja membangkitkan kemampuan haki Kenbunsoku miliknya. Saat ini dia bisa merasakan aura seseorang dalam ruang lingkup yang sangat jauh. Kemampuan yang sama seperti milik Gaban, di mana dia bisa merasakan kehadiran dari para kesatria suci di Elbaf. Loki juga memiliki level Kenbunsoku haki yang sama. Dia bisa merasakan ada seseorang yang jatuh ke Underworld. Dia tahu posisi jatuhnya di mana, tapi dia tidak tahu siapa yang jatuh. Di mana kemampuan Kenbunsoku haki milik Loki ini levelnya jauh berada di atas Sanji, yang hanya bisa mendengar adanya suara keras di Underworld. Namun, Kenbunsoku haki Luffy levelnya di atas itu. Dia bisa mengetahui jika yang terjatuh itu adalah Chopper. Kenbunsoku haki level ini pernah tak sengaja dilakukan oleh Usopp saat di Dressrosa. Dia bisa melihat aura dari Luffy, Law, dan juga Sugar yang berada di istana kerajaan. Padahal saat itu Usopp berada di Old King's Plateau, dekat dengan Korida Colosseum. Jarak yang cukup jauh, namun Shanks lebih gila lagi. Dia bisa melihat kehadiran Admiral Ryokugyu di Wano Kuni. Padahal saat itu Shanks berada di luar pulau Wano Kuni. Bahkan dia bisa berkomunikasi dengan Ryokugyu untuk mengusirnya pergi dari sana. Yap, untuk saat ini dan dari semua yang sudah diperlihatkan, Shanks adalah puncak dari haki. Dan Luffy baru saja bisa mensejajarkan kemampuan hakinya itu dengan Shanks. Ternyata dengan kemampuan dari Kenbunsoku hakinya itu, Luffy bisa menggunakan wifi haki seperti apa yang dilakukan oleh Shanks di Wano Kuni. Dengan merasakan aura Ryokugyu di Wano Kuni, Shanks bisa mengarahkan haki rajanya langsung ke Ryokugyu. Yap, inilah kemampuan advance dari Master Haki yang jarang disadari oleh orang-orang. Hal yang dilakukan oleh Shanks di Wano Kuni adalah penggabungan antara Advance Kenbunsoku Haki dengan Advance Conqueror Haki, sehingga terciptalah Wifi Haki. Lalu, penggabungan Advance Armament Haki dengan Advance Conqueror Haki dapat digambarkan dari teknik King of Hell milik Zoro, di mana ketiga pedangnya terlihat mengeluarkan petir hitam dan juga asap berwarna hijau. Kemudian, penggabungan dari Kenbunsoku Haki dengan armamen Haki pernah diperlihatkan saat Zoro menggunakan Breath of Ozing ketika dia berhasil mengalahkan Mr. One. Zoro bisa merasakan nafas dari benda mati, termasuk pedangnya sendiri. Dan dengan kemampuan ini, akhirnya Zoro dapat membelah tubuh baja milik Mr. One. Ternyata bangkitnya kemampuan Kenbunsoku Haki milik Luffy ini mengarah kepada satu hal, yaitu kemampuan untuk menghilangkan regenerasi milik para kesatria suci dan juga Kurosei. Buktinya, Gaban dan Loki memiliki Kenbunsoku Haki di tingkat ini, dan mereka bisa mengalahkan pemilik kemampuan regenerasi. Gaban berhasil mengalahkan Somers, dan Loki berhasil mengalahkan Raja Harald yang kemungkinan besar sudah berada dalam pengaruh kekuatan Domi Reversi milik Im Sama. Cara menghilangkan kemampuan regenerasi mereka yaitu dengan menggabungkan Advance Kenbunsoku Haki, Advance Armament Haki, dan juga Advance Hosoku Haki sekaligus. Advance Kenbunsoku Haki dapat melihat esensi utama dari musuh yang memiliki kemampuan regenerasi, atau bisa dikatakan sebagai jiwa mereka yang sebenarnya. Jika hal itu bisa diserang, maka mereka akan terluka. Sama seperti ketika Zoro menggunakan Breath of Ozing dan merasakan esensi utama dari baja yang merupakan tubuh milik Mr. One. Lalu Advance Armament dan juga Advance Conqueror Haki digunakan untuk menciptakan serangan yang sangat kuat, sehingga tubuh asli mereka benar-benar bisa terluka. Selanjutnya kita diperlihatkan siapa Mosa itu sebenarnya. Dia bukanlah Jarol seperti apa yang banyak orang prediksikan. Denden Mushi yang dipakai oleh Loki untuk berkomunikasi dengan Mosa adalah Snow Denden Mushi, di mana siput jenis ini memiliki kemampuan tahan dingin, kemungkinan besar karena penampilannya yang berbulu.
Selain itu, Denden Mushi ini juga ditunjukkan memiliki kemampuan pengenalan suara, memungkinkan pengguna untuk mengoperasikannya tanpa harus menyentuhnya secara fisik. Yap, itu artinya penampilan dari Denden Mushi jenis ini tidak merepresentasikan siapa yang ada di balik telepon. Kita hanya bisa mengenali suaranya saja, dan itulah kunci utama untuk mengetahui siapakah sosok Mosa yang sebenarnya. Salah satu native speaker Jepang menjelaskan di Twitter, jika cara bicara Mosa agak memberikan kesan feminim, frasa seperti Shinpai shinaide, jangan khawatir, Yasuragi no jikan ni nate imashite, itu telah menjadi waktu yang damai, dan anata tono ojikan ga waktu bersamamu terasa sedikit terlalu lembut atau halus untuk karakter pria pada umumnya. Siapakah wanita itu? Dari perbincangannya dengan Loki, sosok itu menjurus pada Putri Shirahoshi. Jika kalian ingat di Pulau Manusia Ikan, tipe bicara yang pemalu dan terlalu ramah ini sangat cocok dengan Putri Shirahoshi. Hal lain adalah pembicaraan mereka tentang insiden traumatis Mosa sangat cocok dengan serangan konstan Van der Decken 9 terhadap Shirahoshi hampir sepanjang hidupnya. Bukti lain, kita semua mengetahui dengan sangat baik tentang Shirahoshi dan ideologi ibunya. Mereka adalah tipe orang yang bahkan bersedia memaafkan Celestial Dragon. Dan di sini Mosa mengatakan hal yang sama, dan Loki jelas menganggapnya bodoh, seperti kebanyakan orang. Juga Mosa yang tidak tahan suara keras cocok dengan Shirahoshi. Lalu kenapa Loki memanggilnya dengan nama Mosako? Loki tak pernah bertemu dan bertatap muka secara langsung dengan teman curhatnya itu. Karena ternyata itu hanyalah nama panggilannya saja, bukan namanya yang sebenarnya. Dalam terjemahan resmi bahasa Inggris, versi Fish mengartikannya sebagai Segi, menunjukkan bahwa itu adalah nama panggilan. Terjemahan Segi kemungkinan besar berasal dari bahasa Jepang, Mosa Mosa, yang berarti berbulu. Akhiran Kou adalah akhiran kehormatan yang digunakan untuk seorang anggota kerajaan. Yap, Mosa memiliki arti berbulu. Ingat ketika Roger memanggil Putri Neptune berbulu, hal itu memberikan bukti yang lebih kuat lagi jika Mosa sebenarnya adalah Shirahoshi. Lalu ketika Mosa menghubungi Loki lagi di One Piece chapter 1151, Oda membuat kelompok Luffy pergi menolong Chopper. Jika mereka masih ada di lokasi saat Mosa menghubungi Loki, maka mereka akan sadar jika Mosa adalah Shirahoshi ketika mereka mendengar suaranya. Di chapter terbaru dijelaskan jika Mosa mengatakan dia tidak akan bisa menghubungi Loki dalam waktu dekat. Sepertinya ini situasi yang cukup serius. Bagaimana jika bajak laut Blackbeard setelah mengetahui informasi tentang senjata kuno, mereka langsung menyerang Pulau Manusia Ikan? Karena di antara Fishman Island dan Wano Kuni, Fishman Island adalah tempat yang lebih mudah untuk diserang. Fakta terakhir yang membagongkan, dalam mural yang ada di pohon harta karun Adam, diperlihatkan sosok Poseidon yang digambarkan berada di depan sosok Ancient Giant. Apakah ini menunjukkan memang ada hubungan penting antara Poseidon dan juga Ancient Giant di masa lalu? Dan takdir ini kembali terulang melalui Loki dan juga Shirahoshi. Menarik kok. Yap, kalian bisa dapetin cuan setiap 2 menit dengan aplikasi X-World. Abangku, aplikasi X-World lagi bagi-bagi THR nih. Redeem dengan menggunakan gift code ini dan dapatkan total 30 USD. Buruan download aplikasi X-World. Link dan gift code ada di kolom deskripsi ya abangku. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek through videonya.
Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.